Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hukum tabur tuai. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kejadian 8 ayat 22. Saya bacakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Semua kita pasti tahu kan yang namanya hukum gravitasi. Semua benda jika berada di dalam bumi pasti akan jatuh ke bawah, tidak ada yang terkecuali. Kita bisa coba ya, benda apapun jika kita lepas dari atas pasti akan jatuh ke bawah. Contoh ini, saya lepas, pasti akan jatuh. Nah, dan demikian juga dengan halnya hukum tabur tuai. Selama bumi masih ada, maka selalu akan berlaku hukum tabur tuai. Jika kita menabur, kita pasti akan menuai. Biasanya contoh yang paling mudah tentang menabur adalah seperti kita menanam pohon. Seringkali keadaan di sekitar kita, hal-hal yang sederhana dapat menjadi pelajaran hidup yang baik buat kita. Coba kita akan belajar dari menanam buah mangga. Dari contoh kasus menanam mangga, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama ya, kita lihat bersama. Karena kita menanamnya itu mangga, maka yang akan tumbuh nantinya adalah mangga. Artinya apa? Berarti apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menanam pohon mangga, tidak mungkin kita akan menuainya pohon jeruk. Berarti bisa dibilang jika kita menabur A, maka kita akan menuai A juga. Benar ya? Jika kita menabur waktu, maka kita akan menuai waktu. Jika kita menabur tenaga, maka kita akan menuai tenaga. Jika kita menabur uang, maka kita seharusnya akan menuai uang. Sebentar di akhir sermon ini saya akan coba menceritakan pengalaman saya dalam hal menabur. Apa yang saya tabur, itulah yang saya tuai. Yang kedua pelajaran dari menanam mangga adalah kita menanam mangga hari ini. Contoh, kita akan menuai mangga itu nanti sekitar 4 sampai 5 tahun kemudian. Berbeda-beda tergantung jenis dari mangga tersebut. Artinya apa? Setelah kita menabur, dibutuhkan waktu untuk kita menuai. Tergantung dari apa yang kita tabur. Waktu menuai tidak ada yang sama. Ada yang cepat, ada yang lama. Terkadang kita sudah menabur lama, bahkan kita sudah lupa. Barulah kita menuai. Atau bahkan kadang kita yang menabur, nanti anak atau cucu kita yang akan menuai. Dan bisa jadi kita menuai hari ini, itu hasil taburan dari orang tua kita atau bahkan taburan dari opa oma kita terdahulu. Yang ketiga, setelah kita selesai menanam biji mangga, kita jangan sering-sering bongkar. Misalkan sudah tanam, kita bongkar atau sebentar-sebentar kita gali lagi. Nanti biji mangga tersebut tidak akan tumbuh. Cukup kita kasih pupuk, kemudian kita siram secukupnya. Demikian juga jika kita menabur atau contoh kita memberikan sumbangan. Tidak usah kita ungkit-ungkit lagi. Oh, saya sudah memberikan sumbangan, ini tidak perlu. Cukup kita doakan saja. Malahan seharusnya Alkitab mengajarkan jika kita memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Demikian saudara, 3 hal sederhana yang kita bisa pelajari dari hal menabur. Nah, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang poin yang pertama tadi, yaitu apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saya bergerak di bidang jasa konstruksi. Kalian saya bangun-membangun. Nah, saya suka membantu pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Karena hanya itu yang saya punya, skill saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya ingat beberapa kali saya membantu pekerjaan di gereja. Saya memberikan tenaga saya, memberikan pikiran saya, dan saya membantu mengerjakan proyek yang ada di gereja. Saya coba mereview kembali setiap kali saya ada proyek di gereja, kecil atau besar, saya akan mendapatkan proyek baru. Nah, belum lama ini ada seorang hamba Tuhan datang dari Jakarta dan saya waktu itu sementara makan bersama dia, dan saya ngobrol tentang tabur tuai ini. Saya bilang, saya sering mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah, pas waktu itu baru dimulai pembangunan gereja hari Senin minggu yang lalu. Kemudian saya cerita. Setelah itu
lewat beberapa hari, saya ingat ada seseorang menghubungi saya, dan dia sebenarnya mau renovasi rumahnya yang kena tsunami sudah lama. Dan kita belum deal untuk harga itu, tiba-tiba besoknya dia telepon saya. Ini ada satu rumah, bisa nggak kamu kerjakan? Saya pikir ya sudah, butuh waktu lagi kan untuk menghitung anggaran dan sebagainya. Tetapi lewat 2 hari kemudian dia langsung bilang begini, bisa nggak hari Kamis kamu langsung peletakan batu pertama? Saya kaget loh, anggarannya nggak apa-apa sudah. Pokoknya kasih garis besar aja, langsung kerjakan. Sudah saya kerjakan semuanya. Tiba-tiba saya teringat akan kesaksian saya. Saya ingat minggu lalu saya baru memulai pekerjaan di gereja untuk pembangunan lobi di gereja. Hanya selang waktu 1 minggu lebih, Tuhan kasih. Jadi saya menabur proyek di gereja, saya menuai proyek di gereja. Apa yang saya tabur, itu yang saya tuai. Saudara pun bisa melakukan banyak hal. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara, skill saudara, kemampuan saudara, pakai itu. Menabur tidak harus hanya dengan uang. Tetapi jika mungkin saudara tidak mempunyai kemampuan di bidang pembangunan mungkin. Saat ini kita sementara ada pembangunan. Saudara percaya, jika saudara ikut berpartisipasi, menabur apa saja yang saudara bisa, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara. Apa yang saudara tabur, itu saudara akan tuai. Tapi ingat, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Tuhan itu melihat hati. Saya tidak pernah berpikir seperti, saya akan mengerjakan proyek di gereja supaya apa? Supaya saya dapat proyek. No, saya tidak pernah seperti itu. Karena saya tahu Tuhan melihat hati saya. Di saat kita mau tulus mengerjakan pekerjaan Tuhan, saat kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Allah sanggup memberkati hidup kita dan kita pasti akan menuai. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan yang baru, kesehatan. Kami boleh menjalani sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa menabur, maka kami akan menuai. Kami menabur yang baik, maka kami akan menuai hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.